Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 kiat supaya kembali mempunyai semangat hidup. Kadangkala ada momen-momen tertentu dalam hidup kita yang membuat kita down, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita susah untuk bangkit, bahkan mungkin lenyap semangat, optimisme, dan lain-lain. Maka ada 7 kiat supaya kita kembali mempunyai semangat dalam hidup ini. Mana 7 kiat itu? Satu, membuat dan menentukan kembali tujuan hidup. Mungkin kita perlu merevisi tujuan hidup. Dulu mungkin tujuannya dunia, akhirnya lelah, kita terpuruk, bangkrut, udah selesai. Nah, berarti kita harus mereorientasi lagi hidup kita. Oh, berarti orientasi kita bukan dunia lah, orang akhirat. Nanti dunia bakal ngejar kita, bakal ngikutin kita. Tapi kalau orientasinya dunia, ya dunia nggak dapat, akhirat jauh. Gitu. Maka perlu menentukan kembali tujuan hidup. Yang nomor kedua, memperbaharui kembali target-target untuk pencapaian cita-cita dalam hidup. Mungkin kemarin ini gagal, saya mau beralih ke sini. Jadi ditentukan kembali target-target capaian dalam perjuangan hidup kita. Oh, mungkin saya gagal kemarin di bidang ini, coba saya ini. Jadi dicoba direvisi kembali gitu ya, target-target pencapaian cita-cita dalam hidup. Yang nomor ketiga, membuat suasana baru dengan memperbaharui dan menata ulang mungkin ruang kerja kita, ruangan-ruangan rumah kita, kamar kita, taman kita. Kadangkala ada hati itu berubah karena perubahan lingkungan. Misalnya, waduh sudah tidak semangat lagi kerja, tiba-tiba coba ruang kerjanya mau dirubah. Akhirnya ada sesuatu yang baru, jadi kita merasa kembali terlahir untuk berjuang. Ya, mungkin tata letak ke rumah, ini meja kerja, atau mungkin kamar, atau mungkin taman, atau diperbaharui. Kadang-kala lingkungan berubah itu mood kita kembali lahir kadang. Selanjutnya yang nomor keempat, mencoba dan membuat hobi-hobi baru yang positif yang akan membuat hidup kita kembali bergairah, cerah, berwarna, dan bahagia. Jadi mungkin ada hobi-hobi yang dulu sudah ditinggalkan, kita fokus mengejar misalnya karir atau apa, akhirnya kita mentok, terpuruk, maka ada saatnya jeda kita kembali memikirkan hobi kita. Untuk merefresh diri, misalnya kalau dulu senang mancing, coba mancing lagi. Ya, untuk merefresh itu. Kalau dulu mungkin suka off-road, coba off-road lagi. Kalau dulu misalnya senang sepak bola, coba futsal sekarang gitu. Artinya tiba-tiba kita akan menemukan hidup kemarin terasa gelap gulita, tiba-tiba ada suasana baru. Kenapa? Ada hobi-hobi baru yang kita, atau hobi lama yang sudah tidak dilaksanakan, kita laksanakan. Akhirnya mulailah kita semangat hidup tumbuh kembali. Selanjutnya yang nomor kelima, menambah teman-teman baru, circle baru, rekan-rekan kerjasama baru, komunitas baru. Jadi kalau kita udah mumet, kalau kita udah mentok, kalau kita udah terpuruk, maka udah beranjak. Coba cari teman baru, relasi baru, ikut pelatihan kah mungkin, ikut kerja sosial kah mungkin, ikut jadi ini mungkin para sukarelawan atau apalah. Nanti kita akan menemukan jalan sukses lewat orang ini, komunitas ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor ke-6, menambah ilmu-ilmu baru, guru-guru baru, keahlian baru dengan ikut pengajian, dengan ikut pelatihan, dengan ikut workshop, seminar, dan lain sebagainya. Jadi dengan menambah ilmu baru, guru-guru baru, relasi baru, dan lain-lain, kita akan merasa lahir kembali. Dan tidak menutup kemungkinan jalan sukses kita lewat orang-orang baru ini, guru baru, ya, komunitas baru, gitu, circle baru, dan lain-lain. Terutama ya ilmu baru, maka harus selalu mengupdate keilmuan supaya terus semangat hidup. Ya, jangan pikiran 10 tahun yang lalu, ilmunya ilmu 10 tahun yang lalu, teman-teman 10 tahun yang lalu. Jadi kita harus mencari circle-circle baru, ilmu baru, guru-guru baru, komunitas baru, kompetensi baru, dan lain-lain. Insya Allah akan selalu semangat hidup.
Yang nomor ketujuh, selalu menjaga untuk istiqomah ibadah taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi sehebat apapun teman-teman kita, lingkungan, komunitas, kegiatan, tapi hati akan resah gelisah kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu saling memanfaatkan. Manusia kadangkala saling bersaingan gitu ya, berkompeten, itu melelahkan. Maka kembali tahajud, kembali duha, kembali zikir, kembali muhasabah, tilawah. Makanya hati itu akan tenang dan semangat hidup akan tumbuh kembali. Itu saja barangkali yang berbicara baik, yang menyimak baik. Ada yang lebih baik. Siapa gerangan? Yang melaksanakan 7 kiat barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.